Pendengar, selamat berjumpa kembali dengan Tri Indaryati Channel. Kali ini menghadirkan cerbung bersuara Duhai Cintaku dengan judul kecilnya Kesabat Cinta Hati yang Berlumuran Darah. Pada episode ini masih tentang rebutan cinta di antara remaja. Namun, siapa pemenangnya? Mereka adalah yang paling berbahagia dalam kehidupannya. Meski harus berdarah-darah hatinya, namun jika ia sanggup meraup cinta itu, maka semua rasa lara akan habis sudah dihadang oleh birunya cinta. Selamat mendengarkan cerita ini sampai tuntas. Keesokan harinya, Ririn sengaja berangkat ke sekolah lebih awal dari biasanya. Dia ingin mendamprat Dion, memberi pelajaran padanya, membuatnya kapok. Berani-beraninya dia membohongi dan mempermainkan dirinya. Ririn sangat marah, terlalu marah bahkan. Seandainya saat itu Dion ada di dekatnya, pasti sudah dia terekam. Ririn tahu Dion selalu datang awal, tidak pernah terlambat. Sudah menjadi kebiasaannya, Dion datang sekitar 30 menit sebelum pelajaran jam pertama dimulai. Sesampainya di kelas, belum ada seorang pun yang datang. Rupanya Ririn terlalu bersemangat untuk segera bertemu dengan Dion, sehingga datangnya terlalu awal sekali. Ririn duduk di kursi paling belakang, dekat pintu, supaya bisa melihat halaman sekolah dan beberapa ruang di luar kelasnya. Ririn mengambil posisi tempat duduk yang strategis agar dia bisa melihat kalau Dion datang. Tak lama kemudian, Ririn melihat Dion datang barengan sama Hindra. Mereka berjalan sambil ngobrol, sekali-kali tertawa-tawa. Bruk, bruk, bruk. Ririn mengayunkan tasnya ke tubuh Dion. Dion yang gak menyangka bakal dapat serangan tiba-tiba, hanya bisa memproteksi diri dengan menangkis menggunakan kedua tangannya yang diangkat menyilang untuk melindungi kepala dari kabruan Ririn. Rin, kamu kenapa sih? Kok kayak orang kesurupan gitu? Kamu tadi lewat ringin sebelah mana sih? Atau malah lewat kuburan Mbah Surip yang angker itu ya? Kamu ya, jangan sok pura-pura gak tahu. Kamu sudah mempermainkan aku kan kemarin? Kamu membohongi aku dengan mengarang cerita kalau Hindra menungguku untuk pulang bersama. Aku berbohong? Tanya saja sendiri sama orangnya. Maaf Rin, kemarin aku memang berencana begitu, tapi tiba-tiba aku dapat telepon dari Mama, disuruh membelikan sesuatu di Malioboro Mall. Aku pikir gak apa-apa, gak jadi pergi ke Tante Hana. Toh aku juga belum ngomong sama kamu. Tuh, dengar sendiri kan? Cari tahu dulu dong duduk perkaranya. Gak terus ngamuk kayak orang kesurupan. Dion memasang wajah cemberut sambil ngeloyor menjauhi Ririn. Dalam hatinya, Dion puas bisa melampiaskan sakit hatinya pada Ririn.
Tentu saja, sebelumnya Dion sudah kong kali kong sama Hendra. Ia ceritakan semuanya tentang cintanya yang tak terbalas, tentang tingkah laku Ririn yang sering nyinyirin dirinya, dan sikap cueknya yang membuat Dion nelongso. Dion minta tolong Hendra untuk berpura-pura itu terjadi. Ya nggak bisa begitulah, Di. Masa aku kamu suruh berbohong? Cintamu yang ditolak itu ditanggung sendiri dong, jangan melibatkan aku. Please Hendra, masa membantu sahabat saja keberatan gitu sih? Kamu gak pingin kan kalau aku sampai dihabisin Ririn? Cowok gak boleh sakit hati dong kalau cintanya ditolak. Masa kamu terus balas dendam gitu sih? Masih banyak gadis-gadis bertebaran di sana loh. Tuh, ada Isna, ada Kois, ada Indri, dan banyak lagi. Iyalah Ndra. Sekali ini sajalah tolongin aku. Dion memasang wajah memelas sehingga Hendra gak sampai hati ngelihatnya. Mendengar penjelasan Hendra, hati Ririn menjadi plong. Kemarahan yang tadinya sudah sampai ubun-ubun turun drastis. Bukan karena penjelasan Hendra saja yang mampu meredam gejolak kemarahannya, tapi bisa menatap wajah Hendra dari jarak yang begitu dekat membuat Ririn bagai disiram air es. Ada rasa sejuk mengalir dari rongga hatinya menuju ke seluruh jaringan tubuh. Ririn tergagap ketika Hendra secara tiba-tiba mengulurkan tangannya minta bersalaman. Sekali lagi, maafkan aku ya Rin. Ririn menyambut tangan itu dibarengi dengan senyuman paling manis yang pernah ia punya. Itulah senyuman mematikan yang pertama kali dikeluarkan Ririn untuk lawan jenisnya, dan itu untuk Hendra. Bagaimana kalau nanti saja ke tempat Tante Hana? Entah kekuatan dari mana, tiba-tiba kalimat itu terucap begitu saja. Ririn sendiri pun sedikit kebingungan dengan apa yang diucapkan. Namun karena sudah terlanjur terucap dan tak mungkin ditarik lagi, ya ia pun semakin nekat. Ayolah Ndra, sekalian mampir ke rumahku. Aduh, maaf ya Rin, sepulang sekolah nanti aku sudah punya acara. Sedikit gelagapan Hendra menjawabnya. Dia tidak siap bakal dipepet seperti itu. Kalau besok Ndra? Tidak tahu harus menjawab apa. Hendra berpaling ke arah Dion, seolah mencari bantuan. Dion tersenyum geli melihat sahabatnya dibantai karena menutupi kebohongannya. Besok jadi nggak nonton pertandingan basketnya? Apa kamu mau ngantar Ririn pulang saja? Untung dia tanggap terhadap situasi gawat yang sedang dihadapi Hendra. Tuh Rin, kamu tahu sendiri kan, aku sudah punya acara sama Dion, mau nonton pertandingan basket. Lagian pesan mamaku untuk Tante Hana sudah aku sampaikan lewat WA kok Rin. Hati Ririn semplah. Tak ada jalan lagi untuk jalan bareng Hendra. Namun paling tidak, Ririn sudah bisa bertatap wajah dengan pujaan hatinya. Apakah ini yang disebut cinta? Ups. Ririn lalu meralat ungkapan dalam jeritan hatinya itu. Ia tak ingin terperangkap dalam istilahnya sendiri.
Pernah ia membaca buku tentang teori cinta yang mengatakan jika rasa itu telah luluh lantak dalam pikiran yang tidak waras dan perbuatan yang tidak masuk akal, hati-hati, itu mungkin sinyal datangnya cinta. Jika gelombang pikiranmu sudah bisa diacak oleh rasa bahagia hanya ketika membayangkan si dia saja, dan rasa kangen yang tak mampu dibendung untuk sekedar bertemu atau melihat fotonya atau bahkan mendengar suaranya saja, hati-hati, itu sapaan cinta juga. Setelah beberapa saat terpana, Ririn mulai sadar, terhenyak dari pengembaraan alam bawah sadarnya. Ya udah Ndra, gak apa-apa kok. Ririn melepas tangannya dari genggaman tangan Hindra, menuju ke tempat duduknya setelah meninggalkan senyum simpulnya. Sementara itu, teman-teman sekelasnya satu-satu datang menjelang jam mulainya pelajaran. Hindra mendekati Dion dan menonjok punggungnya ketika melewati sela kursi dan bangku menuju kursi tempat duduknya paling pojok kanan belakang kelas. Dion tak kuasa menahan geli bercampur kasihan pada Hindra. Di sisi hati yang lain, Dion merasa jengkel melihat Ririn bisa bermanis-manis dengan Hindra dan tidak bisa kepada dirinya. Sialan kau, Di. Loh, kan tadi juga sudah aku selamatkan. Aku bantu dari cengkeraman kuku macannya. Tapi Di, Ririn tuh cantik juga loh. Kulitnya bersih, hidungnya mancung, matanya bening, dan giginya putih. Jangan-jangan kamu mulai tertarik padanya ya? Ada bara mulai berkobar di hati Dion. Jangan-jangan bakal terjadi teman makan teman nih, diliriknya Hindra. Dion ingin menyelami perasaan Hindra yang sebenarnya lewat tatapan matanya. Orang bilang tatapan mata tidak bisa menipu. Tapi sayang, yang dilirik baru sibuk menyiapkan buku pelajaran. Sementara Pak Uki, guru kimia, sudah masuk ke kelasnya. Bukannya Hindra tidak tahu kalau dilirik Dion. Bukannya Hindra tidak tahu kalau Dion sedang resah. Bukannya Hindra tidak tahu kalau Dion mangkel oleh ucapannya. Memang ia sengaja memanas-manasi Dion. Hindra ingin tahu sejauh mana cinta Dion terhadap Ririn. Hindra ingin menyelami perasaan Dion. Dan ia sebenarnya ingin menolong Dion menyatukan cintanya dengan Ririn. Hindra akan mencari cara untuk menyatukan cinta mereka berdua. Memang Hindra belum menemukan cara itu, belum juga mencari strategi gimana nanti. Namun dia sudah menentukan tujuan akhirnya, yaitu membuat Ririn jatuh cinta pada Dion. Hindra ingin mengetahui seperti apa sifat Dion yang sebenarnya. Kelebihan-kelebihan apa yang ia miliki yang pantas ia promosikan kepada Ririn. Sebaliknya, Hindra juga ingin mendekati Ririn untuk tujuan yang sama. Alangkah bahagianya nanti kalau mereka bisa menyatu dalam tautan cinta. Mudah-mudahan Dion tidak keburu mangkel pada Hindra, tidak keburu berprasangka buruk atau malah menganggapnya sebagai saingannya.
Beberapa deret meja di depannya Ririn gundah dengan perasaannya sendiri. Jangankan mampu mencerna rumus-rumus kimia yang dijelaskan Pak Uki, kalau mendengar apa yang diucapkan guru saja sudah lumayan beruntung. Kepala Ririn menunduk sambil menggoreskan ballpoint di buku catatannya. Tapi entah apa yang ia catat. Ririn masih membayangkan seandainya dia jadi pulang berboncengan dengan Hindra. Mungkin ia akan berteriak pada dunia untuk tidak lagi berputar, supaya jangan ada perubahan terjadi. Ia tetap berboncengan motor bersama kekasih hatinya itu tanpa batas waktu, tanpa ada yang mengganggu, dan tanpa seorang pun tahu bahwa dua hati sudah bertaut dalam luruhnya rasa. Jika cinta menghampirimu, jangan engkau berdiam diri. Raih, perjuangkan, atau engkau sendiri yang bakal terpenjara selamanya oleh keajaibannya. Sampai disinilah perjumpaan kita kali ini. Duhai cintaku, kesabet cinta, hati yang berlumuran darah, telah Anda dengarkan dan telah menghilang dari ruang pendengaran Anda. Semoga cukup menghibur dan Anda kangen untuk bertemu di edisi berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan Cerbung Bersuara ini. Sampai jumpa di episode kelima. Tuhan memberkati.